Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Mari kita saksikan sebuah rekaman video. 381 memutuskan bahwa ini adalah Roh Kudus. Karena nggak mungkin mau pakai bapak ibu anak ya sama kayak pagan sebelumnya. Maka dengan mudah dituduh ini meniru pagan sebelumnya. Maka ini pakailah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa? Ribut lagi. Karena tidak berhasil membuat suatu sosok. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Nah, jadi kemudian tapi dinyatakan burung merpati putih itu kayaknya mereka ini nggak pede gitu ya. Kok burung merpati putih? Maka disebut dengan samar. Mereka menyatakan ya burung merpati putih itu simbol kedamaian. Nah, simbol perdamaian. Maka contohnya misalnya pernah terjadi di Car Free Day di Jakarta. Ini orang-orang mereka itu kan bagi-bagi itu liontin. Liontin kalau ditanya ini apa, tanpa ditanya pun mereka bilang ini simbol perdamaian. Padahal maksudnya itu Tuhan Roh Kudus. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana video tadi seorang mu'alaf berkata, tahun 381 baru ditentukan adanya Roh Kudus. Dan dia berkata Tuhan Roh Kudus itu adalah merpati putih. Nah, sobat yang saya kasihi, Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Kejadian 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita lihat di sini, Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Roh Kudus yang menciptakan alam semesta. Roh Kuduslah yang menciptakan Adam dan Hawa. Sehingga Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Bukan 381 baru Roh Kudus ada. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyesatkan, pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Sehingga pemahaman-pemahaman model begini, pemahaman-pemahaman yang dikerjakan oleh iblis. Karena memang iblis itu bukan Roh Kudus, iblis itu roh jahat. Sehingga hanya ada dua roh, kudus dan roh jahat. Orang yang menantang firman Allah adalah roh jahat, bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Allah, karena Allah itu kudus, sehingga dia adalah Roh Kudus. Iblis itu roh jahat. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya, dan memang pemahaman-pemahaman yang demikian adalah pemahaman-pemahaman yang sungguh-sungguh menyesatkan, pemahaman yang sama sekali tidak berdasarkan firman Allah yang benar. Tapi pemahaman-pemahaman yang dipakai hanya untuk menyesatkan banyak orang. Sebab itu sadarlah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain selain Dia bernama Yesus. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang tadinya ada di jalan yang lurus, sekarang mereka pindah lagi ke satu tempat yang sementara mencari-cari jalan yang lurus. Saudara mau cari sampai kapan pun tidak akan ketemu, karena jalan yang lurus itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu sadar dan bertobatlah selagi masih ada napas kehidupan. Karena ketika sudah kita dipanggil pulang, napas kita sudah diambil oleh Yesus, maka tidak ada lagi memilih, tidak ada lagi kesempatan
Sebab kesempatan itu selagi masih ada napas, saudara punya logika yang tidak sesuai dengan firman, mari kembali ke dasar firman Tuhan yang benar, supaya saudara menerima anugerah keselamatan. Sebab itu sekali lagi, Roh Kudus sudah ada sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus memberkati.